nggak boleh. Nah ini maqasidus syariah ini justru untuk melindungi martabat kemanusiaan, ya. Sama orang liberal dijungkir balikkan, ya, seolah-olah kejam. Hukum kisos misalnya, mereka menganggap itu barbar, mereka menganggap sadis, bengis, biadab. Padahal dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun, kata Al-Quran. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Karena apa? Kalau diberlakukan hukum kisos itu, maka orang akan takut atau jera untuk melakukan, untuk mudah menumpahkan darah. Kemudian yang kedua, tidak semata-mata orang bunuh orang kemudian langsung hari itu juga dibalas bunuh. Dilihat dulu aspek-aspek yang lainnya. Kalau keluarganya memaafkan, maka yang berlaku adalah apa? Bayar diat, ya, atau bahasa kita bayar uang darah, ya. Nggak main seperti itu. Orang berzina misalnya, nggak lantas orang berzina kemudian dihukum rajam, ya. Ditanya dulu, dicari saksinya dulu. Saksinya itu harus melihat dengan mata kepala, bukan kila wakola, bukan katanya, bukan berdasarkan gosip, harus dengan mata kepala. Ya, ada sahabat yang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya telah melakukan zina. Itu sama Rasulullah tuh diinterogasi dulu, ya, sampai dalam bahasa hadisnya itu dikatakan oleh Rasulullah, apakah seperti masuknya timba ke dalam sumur, ya. Kalau seperti itu maka sudah terjadi zina. Tapi kalau sekedar timbanya di pinggir-pinggir, mungkin, ya, belum masuk kategori zina yang sesungguhnya, tapi udah masuk apa namanya, pelanggaran syariat, ya. Ada lagi berlaku apa namanya kebijakan-kebijakan, ya, dalam menerapkan hukum Islam. Enggak semata-mata orang mencuri kemudian dibawa ke peradilan Islam dipotong tangannya. Khalifah Umar bin Khattab, ya, pernah apa namanya orang yang mencuri itu tidak dihukum potong tangannya karena orang ini kelaparan dan ketika itu masa paceklik, nggak boleh, harus dilihat itu. Nah, misi Freemason, ya, memajukan segala sesuatu yang mempersatukan manusia dan menghapus pemisah antar manusia. Pemisah antar manusia menurut Freemason adalah agama. Ya, mereka berusaha menghapus sekat-sekat agama, kemudian menyebarkan doktrin bahwa semua agama sama dan setara selama mengabdi pada kemanusiaan. Karenanya ada orang liberal, dia nulis buku judulnya Lubang Hitam Agama. Ya, penulisnya Sumanto Al-Qurtubi, ya, bukan Sumanto yang makan orang, ya. Ini Sumanto Al-Qurtubi. Dia nulis buku Lubang Hitam Agama. Dia katakan umat Islam ini jangan kegeeran, jangan kepedean bahwa mereka saja yang masuk surga. Karenanya kata dia, di surga nanti umat Islam tuh jangan kaget kalau bertemu dengan Martin Luther King, bertemu dengan Mahatma Gandhi, bertemu dengan Mother Teresa, para pejuang-pejuang kemanusiaan. Nah, karena menurut mereka agama manapun itu sama baik, sama benar, sama menuju jalan keselamatan selama mengabdi pada kemanusiaan. Itu mereka. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ada orang liberal yang berpandangan bahwa orang kafir dia bikin pesawat terbang. Pesawat terbangnya itu dipakai buat naik haji, buat naik umroh, ya. Kemudian buat ziarah ke apa namanya, tempat-tempat suci umat Islam. Menurut mereka orang kafir ini dapat pahala amal saleh. Itu disampaikan, bukan kata saya. Ada pernyataan mereka seperti itu. Padahal kan jelas dalam Al-Quran, ya, amalan orang kafir itu gugur, habitat a'maluhum, ya. Dalam Al-Quran ayat membicarakan tentang amal soleh selalu didahului dengan kata-kata amanu, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, imannya pada siapa? Pada Allah, bukan kepada Yahweh, ya, bukan kepada Sang Hyang, ini kepada Allah. Alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, karena itu misalnya mereka mengatakan agama kita dengan agama yang lain itu cuman beda
pada aspek syariatnya saja, pada aspek tarikatnya saja, ya, pada aspek jalannya saja, ya. Orang Islam 5 kali dalam sehari ke masjid, orang Yahudi ke sinagog, orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, cuman beda itunya saja. Pada esensinya sesungguhnya sama. Ini menurut mereka, ya, mengabdi kepada Tuhan, menyembah pada Tuhan yang sama, ya. Makanya ada istilah aspek eksoteris dan aspek esoterik. Ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Pada aspek lahiriah kita berbeda, ya, aspek syariat lahiriahnya ini berbeda. Tapi pada aspek batiniah sama, ya. Tuhan kita Tuhan yang satu. Padahal, ya, kalau kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, maka syariat yang digunakan itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bukan syariat yang dibawa oleh Mahatma Gandhi, bukan syariat yang dibawa oleh Martin Luther King, bukan syariat yang dibawa oleh Mother Teresa, tapi syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja udah menggugurkan pendapat mereka, ya. Mereka mengatakan bahwa kita agama itu, ya, ibarat roda, ada jari-jarinya kemudian ada pusatnya. Nah, jari-jari itu adalah agama-agama yang ada pusatnya, itu Tuhan yang satu. Makanya ada buku yang berjudul Banyak Jalan Menuju Tuhan, ya. Menurut mereka agama manapun, ya, sesungguhnya menuju pada Tuhan yang satu, ya. Bahkan nanti mereka mengatakan Tuhan kita dengan Tuhan agama lain cuman beda nama saja. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang, misalnya orang Yahudi menyebutnya Yahweh, orang Kristen menyebutnya Sang Bapa, gitu, ya. Dan agama lain, nama-nama lain, cuman berbeda nama saja. Pada esensinya sama. Ini menurut mereka, ya. Pada esensinya sama. Nah, kalau seperti itu, ya, mau nggak mereka misalnya menamakan Tuhan mereka kucing garong, toh esensinya sama, ya. Mau nggak gitu? Nah, doktrin tertinggi Freemason humanisme tadi saya sudah sebutkan. Dalam doktrin Freemason tidak terlihat sama sekali asas yang membicarakan tentang ketuhanan, karena tujuan mereka adalah mengabdi kepada humanisme, menghamba kepada kemanusiaan dengan bungkus kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Liberty, fraternity, equality, ya. Ini kan jargon ini dipropagandakan oleh mereka, ya. Liberté, equality, fraternity dalam revolusi Prancis, ya. Napoleon Bonaparte itu dia mengkampanyekan tentang kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Tetapi ini hanya berlaku pada mereka. Kalau pada umat Islam jargon ini nggak berlaku. Hak asasi manusia itu hanya diberlakukan buat mereka. Kalau kepada umat Islam dibuang jauh-jauh. Pernah nggak mereka atas dasar fraternity, persaudaraan antar umat manusia, kemudian membela nasib saudara-saudara kita Muslim di Palestina? Pernah nggak? Pernah nggak Dewan Keamanan PBB atas dasar fraternity, persaudaraan universal, kemudian mengutuk atau menghukum Israel, Zionis Israel, terkait dengan penindasan terhadap saudara kita Muslim di Palestina? Pernah nggak mereka atas dasar fraternity menolong saudara-saudara kita yang teraniaya di Rohingya, yang teraniaya di Suriah, yang teraniaya di Moro dan lain sebagainya? Nggak pernah. Hak asasi manusia hanya di jargon, dihembuskan saja, janji-janji manis saja, tapi kalau sama umat Islam nggak berlaku. Orang Islam berapa waktu yang lalu banyak ustadz-ustadz yang dibunuh, kemudian ketika ditangkap pelakunya dibilang orang gila, korbannya udah banyak. Nggak ada tuh mereka berteriak atas dasar hak asasi manusia, kemudian mengusut, mengecam dan lain sebagainya, nggak ada. Tetapi kalau ada satu tokoh dari kelompok agama mereka cuma tergores saja, ya, di daerah Bekasi itu, daerah Ciketing, hanya tergores saja bisu, itu isunya sampai ke PBB, ke Dewan HAM PBB.
Ya. Nah, karena itu nih propaganda mereka saja. Kemudian mereka bertekad menggantikan etika agama dengan etika kemanusiaan. Dalam doktrin humanisme, agama apa saja sama selama mengabdi kepada kemanusiaan. Humanisme melahirkan paham sekularisme, liberalisme, pluralisme. Inilah cita-cita luhur Freemasonry seperti disampaikan para Grand Master mereka di dalam ceramah-ceramah di loji-loji mereka. Mereka berusaha meniadakan klaim mutlak terhadap kebenaran agama. Ya. Kita nggak boleh meyakini agama kita yang benar. Kita harus meyakini agama yang lain juga sama benar. Agama yang lain sama menuju jalan keselamatan. Nggak boleh menurut mereka. Tidak boleh fanatik dalam keyakinan kita, dalam agama kita. Padahal kecenderungan fitrah manusia itu cenderung fanatik terhadap apa yang dia sukai. Cenderung fanatik terhadap apa yang dia cintai, yang dia senangi dalam hal keduniaan. Ya. Misalnya di Surabaya ada supporter sepak bola bonek. Dia pasti menurut mereka dia Persebaya paling hebat. Di Jakarta ada The Jackmania. Menurut mereka Persija yang paling hebat. Itu dalam urusan keduniaan. Orang yang sudah berkeluarga, ya, suami ya, pasti mengatakan istri gua paling cantik. Nggak mungkin istri gua paling cantik tetangga sebelah, boleh juga. Nggak mungkin. Nah, paham pluralisme agama kan gitu. Ya. Paham pluralisme agama gitu. Agama saya benar, yang lain juga sama benar. Nah, sehingga mereka kemudian mengatakan kalau orang fanatik dalam beragama maka akan menimbulkan benih-benih sektarianisme, akan menimbulkan benih-benih konflik, ya, akan menimbulkan benih-benih perpecahan. Padahal dalam Quran kita sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau kita mencari selain Islam sebagai ad-din, sebagai sistem hidup, sebagai aturan hidup, maka itu akan tertolak. Ya. Dan di akhirat kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kalau kita mengikuti cara mereka bahwa semua agama sama, yang paling rugi umat Islam. Umat Islam ini rugi bandar. Kita ini subuh mau ngantuk, mau hujan, mau gelap, wajib sholat. Bulan Ramadan mau terik panas, ya, mau hujan, wajib puasa selama sebulan sekali. Masa kita mau disamakan dengan orang yang ibadahnya mungkin senang-senang saja, happy, santai gitu ya, atau santuy bahasa anak sekarang ini. Nah, rugi kita, ya. Nah, kita berkeyakinan agama kita yang paling benar atau agama kita yang benar, yang lain urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Terserah mereka, itu urusan mereka. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan bahwa Islamlah agama yang cukup dan cakap dalam mengatur kehidupan manusia. Ad-din itu adalah sistem hidup yang mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ad-din, itu Islam. Dari urusan kecil ke belakang sampai urusan bernegara, itu Islam. Semua ada. Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang luput dalam Al-Qur'an. Berekonomi ada dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Mau kita bersosialisasi dalam bermasyarakat ada. Berpolitik ada, bernegara ada, semua ada dalam aturan-aturan Islam. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh pernyataan dari founder Jaringan Islam Liberal Ulil Afsar Abdal mengatakan, saya baca yang di bold aja ya, yang ditebali saja. Agama bisa ditempuh dengan banyak cara, antara lain melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Ya. Ini pernyataan mereka. Persis apa yang dipropagandakan oleh Freemason. Persis apa yang dipropagandakan oleh kaum sekuler di Barat, kaum humanis di Barat yang mengatakan morality without religion, moralitas tanpa agama. Dikatakan orang yang beribadah lebih rajin kerap dipandang lebih muslim ketimbang mereka yang bekerja untuk kemanusiaan, hanya karena mereka beribadah tidak secara rutin. Agama bisa ditempuh dengan banyak cara, antara lain melalui pengabdian kepada kemanusiaan.
Sama sekali tidak benar bahwa jalan satu-satunya menjadi manusia bermoral dan hidup secara etis hanya melalui agama. Seseorang yang tidak memeluk agama apapun di dunia ini bisa menjadi manusia yang baik dan hidup secara bermoral. Makanya saya katakan kampanye pluralisme agama yang disuarakan oleh kelompok mereka ini nanti ujung-ujungnya itu adalah menghilangkan sama sekali peran agama. Dulu Freemason itu dia menggagas satu konsep namanya pendidikan netral, ya, netral on the with. Nggak boleh dalam dunia pendidikan itu ada pelajaran agama, ya. Sehingga dalam sejarahnya itu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya adalah respon dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap maraknya pendidikan netral yang dikelola oleh kelompok Freemason. Ya. Anda bisa baca dalam disertasinya Dr. Alwi Shihab, judulnya Membendung Arus. Ya, itu diantaranya disebutkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah respon terhadap pendidikan netral yang dikelola oleh kelompok Freemason. Ya, nggak boleh. Kemudian kita bisa lihat dalam sejarahnya ketika pemuda-pemuda Muslim yang aktif di Yong Java, ya, pemuda Jawa protes karena di Yong Java ini diajarkan ajaran-ajaran tentang teosofi, tetapi tidak diajarkan ajaran-ajaran Islam. Teosofi dan ajaran Kristen diajarkan. Giliran umat Islam, pemuda-pemuda Islam menginginkan agar dalam kursus-kursus di Yong Java ini ada pelajaran agama Islam, ditolak. Akhirnya pemuda-pemuda Islam diantaranya Raden Samsurijal, kemudian Kasman Singodimejo membentuk satu organisasi namanya Young Islamitan Bond atau Perhimpunan Pemuda Islam pada tahun 1925 atas saran Haji Agus Salim. Ini karena kekecewaan mereka. Ya memang kalau orang masuk ke dalam satu kelompok Freemason, Rotary Clubs, Lions Club dan lain sebagainya termasuk teosofi, itu harus menanggalkan agamanya, harus semata-mata berdasarkan kemanusiaan, ya. Itu yang mereka propagandakan. Nah, makanya kita bisa melihat lah kelompok-kelompok mereka pada masa lalu itu, ya, coraknya itu adalah pengabdian pada kemanusiaan. Nah sekarang teosofi ini saya cepat saja ya. Ini didirikan tahun 1875 di Amerika Serikat. Para pendirinya adalah penganut Kabalah dan okultisme. Di antara pendirinya ada Blavatsky, ya, Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott, Charles Rosner, William Conjet dan Charles yang terkenal satu lagi itu Leadbeater, ya. Itu semuanya rata-rata anggota Freemason dan penganut Kabalah dan okultisme. Nah, moto teosofi tadi saya sudah jelaskan, there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi melainkan kebenaran. Nah, ini orang-orang Freemason di balik teosofi, ya. Ini Blavatsky. Ini semuanya pernah datang ke Indonesia, ya. Karenanya untuk mengenang tokoh-tokoh ini di Batavia di Jakarta dulu ada yang namanya Blavatsky Park, Taman Blavatsky. Di situ menjadi markas kelompok teosofi. Banyak tokoh-tokoh nasional kita pada masa lalu datang ke situ. Kemudian itu Henry Steele Olcott di Bandung itu pernah ada namanya Olcott Park, ya, yang sekarang letaknya itu di Bandung Indah Plaza. Itu dulu untuk mengenang Henry Steele Olcott. Kemudian yang sebelah sana Ani Besan, tokoh teosofi juga. Di Semarang pernah ada namanya Besan Square untuk mengenang tokoh teosofi Ani Besan. Kemudian ini Leadbeater. Leadbeater ini orang yang menulis satu buku yang sangat terkenal pada masa lalu, judulnya The Occult History of Java, ya, sejarah okultisme di Jawa, ya. Itu dia tulis nih, dan sudah ada terjemahnya. Nah, apa itu teosofi? Teosofi itu adalah the wisdom religion, agama kearifan yang berusaha, kalau tadi kita udah bahas Freemason, ya, sekarang masuk ke teosofinya. The wisdom religion, agama kearifan yang berusaha mempersatukan agama-agama yang ada dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya, sama persis dengan Freemason.
Ini pernyataan Blavatsky, agama adalah tunas dari batang pohon yang sama, yaitu the wisdom religion, atau agama kebijaksanaan. Ini pernyataan Dick van Hinloven Laberten, ketua Teosofi Hindia Belanda tahun 1912. Ini tokoh yang sangat berpengaruh pada kelompok Budi Utomo, mentornya para aktivis kebangsaan sekuler pada masa lalu. Aktivis nasionalis sekuler nih, mentornya ini Laberten, ya. Makanya di kalangan Budi Utomo, di kalangan taman siswa, dia disebut sebagai bapak kebatinan Indonesia, ya. Itu dikatakan tidak usah peduli dengan agama apa yang dianutnya, sebab yang disebut agama itu sifatnya cinta pada sesama, ringan memberi pertolongan, dan sopan budinya. Jadi yang disebut agama itu bukan perkara lahir, tapi perkara di dalam hati atau perkara batin, ya. Orang nggak mau pakai hijab dengan alasan yang penting hatinya bersih, nggak perlu kepalanya ditutupin. Kalau begitu dia nggak usah keramas, ya. Yang penting hatinya bersih, nggak perlu rambutnya tuh dibersihin pakai sampo. Yang penting kan hatinya bersih. Ya, mau nggak deh kayak gitu? Kan mereka seperti itu. Agama itu nggak penting yang sifatnya lahiriah, formalitas. Mereka menolak tuh formalisasi syariat Islam misalnya dalam konteks kenegaraan. Karena yang penting bagi mereka misalnya mengentaskan kemiskinan, ya, memberantas korupsi. Saya dalam salah satu kesempatan di Universitas Muhammadiyah Malang ya pernah berdiskusi, ya, di panel dengan katakanlah tokoh pemuda liberalnya di sana gitu, ya. Dia katakan gini, Anda tuh nggak perlu lah terus-terusan menyerang kelompok-kelompok yang disebut dengan aliran sesat, ya, kelompok-kelompok liberal, nggak perlu. Yang Anda harus lakukan tuh seharusnya itu menyantuni anak yatim, mengurusi soal kemiskinan, ya, bagaimana memberantas korupsi. Itu yang harusnya dilakukan Anda dan kelompok-kelompok Islam, ya. Saya katakan sama mereka, ya, sama dia ini, kalau Anda seorang Muslim, maka otomatis Anda harus menyantuni anak yatim, Anda harus peduli terhadap orang miskin, Anda harus peduli terhadap segala bentuk kemaksiatan, korupsi dan segalanya. Jadi pernyataan Anda ini seolah-olah Anda ini baru masuk Islam, ya, baru kenal Islam. Padahal kalau Anda Muslim, maka otomatis Anda harus peduli terhadap orang miskin, Anda harus peduli terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, ya. Apalagi dia nunjuk saya, dia bilang daripada Anda mengurusi orang-orang yang dituduh sebagai aliran sesat, mending Anda ngurusi orang miskin, ya. Dalam hati saya, dia nggak tahu saya ini belasan tahun mendirikan namanya Yayasan Al-Mustad'afin, yayasan yang diperuntukkan bagi orang-orang duafa. Makanya saya nggak mau ngomong depan dia, nanti kira sombong. Dia bilang, cobalah umat Islam tuh bentuk gerakan pemberantasan korupsi. Dia nggak tahu dulu FPI itu punya yang namanya Brigade Pemburu Koruptor, BPK. Itu koruptor tuh rumahnya didatangi, ya kan, didatangi sama Brigade Pemburu Koruptor yang dibentuk oleh FPI, ya, termasuk Munarman itu, ya, sempat keras tuh terhadap para koruptor itu. Nah, orang liberal ini pernah nggak mereka melakukan itu, ya? Pernah nggak mereka terjun misalnya membantu orang-orang yang terkena musibah bencana, ya? FPI itu di Aceh itu disebutnya sebagai laskar yang ini kan mayat ketika tsunami, mayat yang udah hancur tuh yang nggak berani diambil orang, diambil sama FPI, ya. Orang liberal mau nggak kayak gitu? Nggak ada. Bahkan saya bisa jamin kalau seandainya hari ini Indonesia diserang oleh musuh dari luar, yang pertama kali maju ke depan tuh umat Islam. Mereka pasti tuh lari terbirit-birit, nggak siap, ya. Jadi yang kayak begini-gini
Nggak perlulah di umat Islam dinyinyiri ya. Jangan Anda ngurusi aliran sesat terus, jangan ngurusi kelompok liberal, urusi itu orang miskin, urusi itu anak-anak yatim. Ya, ini pernyataan orang yang seolah-olah baru masuk Islam, baru kenal Islam. Ya, padahal kalau kita Muslim, maka otomatis kita tidak boleh saleh secara personal saja, tetapi kita juga harus saleh secara sosial. Mungkin dalam Al-Quran itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan untuk salat selalu diiringi dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat ini kan cermin kesalehan personal kita. Zakat ini cermin kesalehan sosial kita. Nah, itu begitu. Kalau dia ngomong seperti itu, ya maklumin aja, mungkin baru baca Quran. Nah, ini pernyataan dari majalah Persatuan Warga Teosofi Indonesia. Dasar persaudaraan universal adalah kasih. Kita adalah sedulur tunggal Bapa. Bapa kita adalah Tuhan yang satu dan Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak berhingga. Jadi menurut mereka, Tuhan kita dengan Tuhan agama lain beda nama saja. Teosofi mempunyai mantra halus yang ini menyatukan semua agama dalam satu kesatuan hidup yang ujungnya adalah menciptakan agama baru, yaitu agama kemanusiaan. Ini dari majalah mereka, Warta Teosofi tahun 1930, yang menciptakan barang yang ada. Barang yang ada itu maksudnya benda, ya, apa yang ada di bumi. Itu dinamakan Allah, God, Tuhan, dan ada lagi nama-nama lain orang yang mau sebutan. Kami berseru pada kamu semua, marilah kita bekerja bersama-sama untuk agama ketentraman, agama kenyataan, agama kemerdekaan di dunia dari kerajaan surga yang sejati. Inilah kita punya haluan. Ini pernyataan Ketua Teosofi namanya Ani Besan. Nah, program-program Teosofi, pertama persamaan Tuhan, Unity of God. Persamaan dan persatuan agama-agama, Unity of Religion atau pluralisme atau sinkretisme. Ngusung paham humanisme, menjaga kearifan masa lalu, the ancient wisdom, atau biasa sekarang disebut kearifan lokal masa lalu. Ini kan yang sekarang dikampanyekan oleh kelompok liberal, menjaga kearifan lokal masa lalu. Ya, itu kampanye mereka tuh. Sehingga ujung-ujungnya nanti agama diletakkan di bawah tradisi. Ya. Kalau ada ajaran-ajaran agama yang bertentangan dengan tradisi, yang harus minggir bukannya tradisinya tapi agamanya. Ya. Kita mengoreksi segala sesuatu tradisi yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keyakinan agama. Justru yang disalahkan kita. Ya. Menurut mereka agama tidak boleh bertentangan dengan tradisi. Makanya mereka membuat satu istilah yang disebut dengan Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara. Saya di setiap berbagai kesempatan ya, terutama di pengajian ibu-ibu nih, saya pernah nyampaikan gini terkait dengan tradisi dan agama. Misalnya ya, dalam tradisi di kalangan ibu-ibu gitu ya, kalau orang hamil tuh dia kan selalu ada yang pakai peniti ya, naruh gunting, taruh apalah, berkeyakinan bahwa benda-benda itu mampu mengusir kekuatan gaib, kekuatan jahat ya. Nah, kemudian kalau kita tanya ke ibu-ibu tuh, pernahkah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW? Pasti mereka menjawab tidak pernah. Pernahkah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum? Pasti ibu-ibu itu menjawab tidak pernah. Pernahkah diajarkan oleh para salafus soleh? Pasti mereka menjawab tidak pernah. Pernahkah diajarkan oleh para ulama, para kiai kita? Pasti mereka mengatakan tidak pernah. Tetapi kenapa dilakukan? Ini tradisi nenek moyang kami. Ya, makanya di Al-Quran ada yang disebut agama nenek moyang, agama aba'ana. Walakin ma'alfaina alaihi aba'ana. Tetapi ini udah tradisi nenek moyang kita. Sehingga karena tradisi, merasa itu tradisi nenek moyang, walaupun bertentangan dengan akidah, ini kan udah masuk wilayah akidah. Meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang mampu mengusir kekuatan jahat melalui benda-benda yang ditempelkan di baju, gunting, peniti, jarum pentul, ya, tusuk gigi misalnya. Diyakini mampu mengusir kekuatan gaib.
Nah ini udah masuk ranah akidah, bukan lagi masuk ranah tradisi, bukan lagi ranah budaya. Ada setiap malam satu suro, ada kebo, ya kebonya disebutnya kiai lagi, ya kebo bule disebut kiai selamat, diarak, kemudian diperebutkan kotorannya untuk mengalap berkah. Ini masuk wilayah tradisi apa wilayah agama? Hah? Kalau kebonya jadi arak sekedar dia kelilingin di ini kan nggak masalah, tapi diperebutkan, dipegang seolah-olah kalau megang tuh dapat berkah, mengalap berkah, ini udah masuk wilayah agama. Udah meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang mampu memberikan berkah. Nah, itu udah nggak boleh. Ya, nah itu kita harus bedakan. Jangan sampai kita berusaha untuk meluruskan ini, malah kita yang disalahin. Anti budaya, anti agama, anti tradisi, ya. Ini yang terjadi.